Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ramadhani dengan NIM 24023074 ingin mempresentasikan tugas kajian Tari Nusantara yang berjudul Tari Pecukinan. Baik, Tari Pecukinan berasal dari suku Dayak Kenya, salah satu subsuku Dayak yang mendiami wilayah pedalaman Kalimantan Timur, khususnya di daerah seperti Mahakam Hulu dan Kutai Barat. Tarian ini merupakan bagian dari tradisi dan kehidupan spiritual masyarakat Dayak Kenya yang sangat menjunjung tinggi nilai leluhur, alam, dan harmoni sosial. Istilah pecukinan dalam bahasa Dayak Kenya dapat memiliki makna gerakan penghormatan atau persembahan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Walaupun tidak semua sumber menyebutkan arti eksplisitnya, istilah ini sangat melekat pada nilai-nilai kesakralan dan penghargaan terhadap leluhur. Seiring waktu, tari pecukinan berkembang dari tarian ritual menjadi tarian pertunjukan budaya dalam berbagai acara publik. Dan tarian tari pecukinan adalah tarian tradisional dari daerah Kalimantan Timur. Tari ini mengenai sebuah gambaran bagaimana suku Dayak Kenya yang melakukan perpindahan dari daerah asal mereka yaitu Apokayan, Kabupaten Bulungan menuju daerah Longsegar, Kabupaten Kutai Barat. Perjalanannya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kejadian tersebut dibuat menjadi sebuah tarian yang disebut tari pecukinan. Jika dilihat tarian tersebut mengikuti sertakan banyak wanita yang memakai pakaian khas Kalimantan dan membawa kipas berbulu. Baiklah, selain sejarah dan asal-usul tari pecukinan juga memiliki fungsi. Ada 4 fungsi utama yaitu ritual dan spiritualitas, yang kedua sosial dan komunal, dan yang ketiga edukasi dan pelestarian, dan terakhir hiburan dan estetika. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, ritual dan spiritualitas. Dipentaskan dalam upacara adat, penyambutan roh leluhur, syukuran panen atau perburuan. Mengandung makna penghormatan kepada alam dan leluhur. Gerakan menyerupai burung enggang, simbol spiritual Dayak. Dan yang kedua, sosial komunal. Dipertunjukkan saat penyambutan tamu kehormatan, perayaan kampung, dan festival adat. Menunjukkan rasa kebersamaan dan identitas budaya. Simbol kerahmatan masyarakat Dayak Kenya. Dan selanjutnya, yang ketiga, edukasi dan pelestarian. Media pewarisan nilai, budaya, dan sejarah suku Dayak melatih generasi muda untuk mengenali gerakan tari, musik tradisional, filosofi budaya leluhur. Dan yang keempat, yang terakhir, hiburan dan estetika. Ditampilkan dalam acara hiburan, festival budaya, dan promosi pariwisata, kaya unsur visual dan musikal, meningkatkan kebanggaan terhadap budaya lokal. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas ragam gerak tari pecukinan secara umum. Tari pecukinan memiliki beberapa ragam gerak. Yang pertama, gerakan tangan, yang bisa disebut tepat tangan. Gerakan tangan dilakukan secara lentur dan anggun. Penari mengayunkan tangan ke atas, ke samping, dan ke bawah dengan pola berulang, mengikuti irama musik. Kadang disertai dengan kibasan bulu burung enggang yang dikenakan pada jari tangan, menambahkan keindahan gerak. Dan yang kedua, yaitu gerakan kaki. Langkah kaki dilakukan dengan pelan dan mantap. Gerakan seperti menyusuri jalan atau tanah dengan penuh kehati-hatian, menggambarkan kedekatan dengan alam. Kadang diselingi gerakan jongkok dan berdiri kembali sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur. Dan yang ketiga, gerakan kepala dan pandangan mata. Gerakan kepala biasanya mengikuti arah gerakan tangan. Tatapan mata tajam namun begitu tenang, menunjukkan kewaspadaan dan kebijaksanaan. Dan selanjutnya, gerakan badan. Badan penari digerakkan secara luas, mengikuti alur musik tradisional, biasanya menggunakan sape, alat musik khusus Dayak. Ada gerakan memutar badan perlahan yang menggambarkan keharmonisan hidup dan alam. Dan yang kelima, pola lantai. Pola lantai umumnya melingkar atau zigzag, tergantung konteks pertunjukan. Gerakan ini mencerminkan kerjasama
keharmonisan, dan perjalanan hidup masyarakat Dayak. Tari Pecukinan kaya akan nilai filosofi, termasuk hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan spiritualitas. Gerakannya menggambarkan kelembutan, kekuatan, serta keselarasan dalam kehidupan. Berikut properti dalam tari Pecukinan. Dalam tari Pecukinan dari Kalimantan Timur ini, properti yang digunakan tidak hanya memperindah gerakan, tetapi juga syarat makna budaya dan simbolis. Berikut beberapa properti utama yang digunakan pada tari Pecukinan ini. Yang pertama yaitu bulu burung enggang atau bisa disebut helang. Letaknya dipegang di tangan atau dikenakan di jari. Makna pada properti ini yaitu burung enggang dianggap suci dan melambangkan kehormatan, kekuatan, dan keanggunan dalam budaya suku Dayak Kenya. Fungsinya menambah keanggunan gerakan tangan dan menciptakan kesan gerak yang mengalir seperti terbang. Dan yang kedua, baju adat Dayak Kenya bisa disebut sapai sapak untuk pria atau ta'a untuk wanita. Ciri pada pakaian ini dihiasi manik-manik warna-warni dengan motif khusus Dayak. Makna simbol identitas suku atau sosial, motif-motifnya melambangkan kedekatan dengan alam dan leluhur. Dan yang ketiga, topi lofong atau hiasan kepala. Ciri-ciri pada properti ini terbuat dari rotan dan dihiasi bulu burung enggang atau manik-manik. Maknanya untuk menunjukkan kebesaran dan kewibawaan dalam konteks ritual, juga menjadi penghubung dengan dunia roh. Dan yang keempat, kain pinggang atau selempang. Ciri-ciri pada properti ini yaitu kain berwarna cerah, biasanya bermotif etnik budaya Dayak. Fungsinya selain sebagai hiasan, juga untuk mempertegas gerakan tubuh, terutama saat penari berputar atau mengayunkan pinggulnya. Dan yang kelima, genta atau lonceng kaki. Letaknya diikatkan pada pergelangan kaki penari. Fungsinya menghasilkan bunyi gemerincing yang mengikuti ritme tari. Makna pada properti ini yaitu simbol energi spiritual dan kekuatan gerak, sekaligus menyelaraskan penari dengan irama musik tradisional. Dan yang keenam, perisai atau kadang digunakan oleh penari pria. Maknanya melambangkan kekuatan dan perlindungan, terkadang digunakan dalam tari yang menampilkan unsur kepahlawanan. Properti dalam tari Pecukinan bukan hanya pelengkap visual, tetapi juga syarat dengan nilai spiritual, estetika, dan filosofi kehidupan masyarakat Dayak. Untuk jumlah penarinya sendiri, tari Pecukinan memiliki jumlah penari 10 orang yang terdiri dari atas 8 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Baiklah, mari kita lihat fotonya. Berikut ini adalah contoh tari Pecukinan dari Kalimantan Timur. Selamat menyaksikan.
Sekian presentasi kajian tari Nusantara dari saya. Terima kasih.